Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotir iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antunah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halka? Alhamdulillah bikhair Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotir iman, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untai nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati pada kajian sore kita pada hari ini, hari Jumat 27 Februari 2026, 9 Ramadan 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kehidupan yang kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan masih bisa berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang bertakwa dengan memperhatikan kualitas ibadah kita dari keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW dalam seluruh ibadah, dan begitu juga dari sisi kuantitas untuk memperbanyaknya, karena tentunya yang lebih banyaklah yang lebih baik,
ya, yang lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, masih terbuka lebar kesempatan bagi kita semua, tidak ada kata terlambat. Semua kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan, terkhusus di dalam bulan Ramadan, dari kebaikan yang pribadi yang kita lakukan, puasa, salat tarawih atau salat qiyam Ramadan, ya, bersedekah dan juga manfaat yang banyak untuk orang banyak, ya, seperti berinfak, berikan makan kepada orang fakir miskin, ada orang-orang yang berbuka, ya, memberikan nasihat karena Allah agar manusia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ibadah mereka, dan mereka takut kepada Allah apabila mereka meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib dan juga melakukan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan meraih pahala yang besar berlipat ganda di dalam bulan Ramadan terbuka lebar untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah, masih Allah bisa pertemukan kita pada pertemuan sore hari ini untuk melanjutkan kitab ensiklopedia nasihat kita dari kitab Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, ini dikarang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah taala. Dan sepertinya kita akan menjelaskan ini pertemuan terakhir dari bahasan kita berjudul Al-Fahmul Khati' lid-Din, yaitu pemahaman yang salah di dalam menilai atau dalam memahami Islam. Setelah kita menjelaskan beberapa pertemuan sebelumnya dan terakhir adalah contoh-contoh atau 3 contoh yang disebutkan yang mesti dipahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, bahwa apabila mereka yang menilai itu adalah benar baik, maka itu adalah salah. Ketika hanya melihat dari sisi zahirnya saja, ya, dan mereka juga beribadah, beramal, maka ini harus kita pahami dengan baik. Pertama sekali tentunya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka melakukan ibadah juga. Tapi ibadah mereka sudah pasti tidak terima karena mereka di dalam kekufuran. Mereka di dalam kesyirikan. Begitu juga contoh yang kedua dari sisi yang makhluk Allah yang Allah ciptakan dan dia adalah iblis laknatullah alaih. Walaupun dia beriman kepada Allah, adanya Allah, bahkan bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, beriman juga dengan adanya hari pembalasan, hari berbangkit, bahkan dia meminta kepada Allah tanpa ada perantara, tidak melakukan perantara meminta kepada Allah. Itu sudah masuk orang yang bertauhid atau, ya, seorang makhluk yang diciptakan Allah bertauhid. Seharusnya dia selamat dari azab Allah, tetapi tidak. Ya, dia tidak bisa selamat dari azab Allah karena dia tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga adalah orang-orang munafikin yang dia berbaju Islam, zahirnya mengamalkan Islam, salat, mungkin juga puasa, bahkan jihad, ya. Bahkan mereka juga dekat dengan kaum muslimin, tetapi mereka kaum munafikin, yang mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya bersama orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Maka kita juga tidak bisa menilai zahir orang. Maka kita juga harus perhatikan ada perbuatan-perbuatan mereka yang diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang membenci Islam, merusak agama Islam. Maka tentunya orang seperti ini bukanlah orang Islam yang benar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah atau Syekh Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah taala mengatakan, "Wa mimma taqaddama yatabayyana lana al-umuru at-taliyah." Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jelaslah bagi kita perkara-perkara berikut yang kita ambil kesimpulan inti dari bahasan kita di dalam judul ini. Awalan, yang pertama, inna dinal haqqa alladhi
la yaqbalullahu ta'ala minal ibadi ghairihi ghairahu huwa dinal Islam. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran ayat 85. Yang pertama harus kita pahami dengan benar, dan inilah ya pemahaman Islam yang benar. Sesungguhnya agama Islam yang hak, sesungguhnya agama yang benar yang hak adalah agama yang diterima oleh Allah dari seorang hamba. Ya, tidak ada Allah menerima agama yang lain. Allah hanya menerima satu agama, agama Islam, agama yang terakhir. Nabi yang Nabi yang membawa risalah Allah menyampaikan agama Islam ini adalah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kitab yang turun terakhir, yang tidak ada diterima lagi kitab yang sebelumnya menjadi pedoman untuk memahami ajaran Allah kecuali adalah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran telah diturunkan di dalam bulan yang termulia, itu bulan Ramadan. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Adapun yang lainnya sudah hilang dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam. Agama yang hak adalah agama yang dia adalah agama yang berdasarkan Al-Quran. Pedoman yang sudah jelas lurus. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sama sekali. Tidak ada kesalahan sama sekali karena dia adalah firman Allah. Tidak ada dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada kesalahan. Maka agama Islam yang benar adalah agama yang berdasarkan Al-Quran. Maka kita wajib memahami Al-Quran dengan benar. Belajar, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya ada ajaran Islam yang benar. Ada pedoman kepada agama yang hak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan, sedikit pun tidak akan diterima. Tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang ini di akhirat adalah orang yang rugi. Para ulama tafsir menjelaskan kepada kita agama Islam yang dimaksud di sini adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang telah diamalkan oleh Rasulullah. Bukan orang mengatasnamakan Islam, mengatakan itu Islam, tetapi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi jalan agamanya Rasulullah, menyelisihi sunnah Rasulullah. Maka ini bukanlah ajaran Islam. Ini ajaran yang bukan dari Islam. Banyak orang yang mengaku Islam, bahkan mengamalkan Islam, tetapi ternyata mereka mengadopsi, mengambil, mencampur adukkan ajaran di luar Islam masuk ke dalam Islam. Sehingga turun-temurun, apalagi orang awam, mereka nggak tahu, mereka anggap itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Berupa ritual-ritual kesyirikan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan yang mengarahkannya, yang membimbingnya adalah orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu agama. Mungkin juga memiliki pesantren, memiliki banyak jamaah, menjadi panutan orang banyak. Tetapi pergi ke kuburan, ngalap berkah, berdoa di sana, berzikir, baca Quran. Ini adalah bentuk-bentuk akan menjurus kepada kesyirikan. Jadi kita tidak bisa memandang orang ini sebagai orang yang benar dalam agama Islam mereka. Nah, ajaran Islam adalah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sunnah Nabi, belajar sirah nabawiyah. Bagaimana dakwah Nabi. Bahkan dakwah Nabi, bahkan dakwah seluruh para Nabi dan Rasul sampai kepada Rasul kita yang mulia SAW adalah dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka hati-hati wahai kaum muslimin, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW, telah disampaikan oleh beliau dan sudah lengkap. Dan tidak ada beliau menyembunyikan ajaran Islam sekecil apapun, apalagi perkara-perkara yang besar. Itulah makna dari firman Allah, kata para ulama, ya, turunnya ayat yang terakhir dari surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini itu di hari turunnya ayat tersebut, dan telah kita sampaikan bahwa turun surat Al-Maidah ayat 3 tersebut potongannya dari ayat tersebut panjang, ya, yaitu telah aku sempurnakan pada hari ini, kata Allah SWT, yaitu pada diturunkannya ayat tersebut di musim haji, di hari yang terbaik yaitu di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan di pekan yang terbaik yaitu pada hari Jumat. Maka ini menunjukkan kesempurnaan Islam, dan pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan Islam agamamu, ya, telah kusempurnakan ajaran Islam itu yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Makanya tidak ada dikatakan, kata para ulama, tidak ada boleh ditambah dan dikurangi. Tidak boleh kita menambah walaupun sedikit, apalagi banyak. Cara ibadah, cara zikir, bentuk-bentuk zikir, bahkan banyak orang yang membuat salawat-salawat sendiri, bahkan katanya dari mimpi segala macam dari gurunya, enggak benar. Ya, agama Islam telah sempurna yang telah dibawa oleh Nabi SAW dan telah beliau praktekkan. Ya, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dia telah sempurna nikmat, ya, telah Allah berikan kepada kita. Wa raditu lakumul Islam madina, dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, maka barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sama sekali. Walaupun amalannya banyak, ya, amalannya infaknya sangat banyak, ibadahnya sangat banyak, tapi tidak mengikuti ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Apalagi orang yang beragama selain agama Islam, sudah pasti tidak akan diterima. Maka tidak ada, dan kita tidak membenarkan ada orang yang mengatakan seluruh agama itu sama. Ini salah. Ya, tidak ada seluruh agama sama. Kalau seluruh agama sama, tidak akan diutus oleh Allah. Rasulullah SAW yang membawa agama terakhir yang benar, yang tidak ada, ya, perubahannya, yang tidak ada lagi dirubah oleh tangan manusia. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Maka semua agama tidak sama. Agama yang benar adalah agama Rasulullah SAW, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, sanian, yang perlu kita pahami dari bahasan kita sebagai kesimpulan adalah inna syirka la tanfa'u ma'ahu ta'atun wa la yaqbalu Allahu min sahibihi sarfan wa la adlan wa la fardan wa la naflan bal huwa muhbitun li jami'il a'mal salihati kabiriha wa saghiriha. Hadha hukmullah fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, pahami dengan baik, perhatikan, dengarkan, ya, catat, ya. Walaupun sudah kita berikan tadi contohnya. Agama Islam yang benar adalah agama tauhid. Tidak ada masuk kesyirikan sama sekali. Ya, tidak ada ngalap berkah ke kuburan wali, tidak ada mempersembahkan ke penghuni-penghuni lautan, gunung, ya, jembatan dan yang lainnya. Meminta pertolongan kepada jin, ya, bersekutu dengan jin, menyembah, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya yang menyembuhkan dan memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Ini adalah bukan agama yang hak. Maka sudah tentu bahasan yang kedua adalah syirik, ya, karena ini perkara yang paling besar dari dosa. Ketika perkara yang paling besar dari ibadah dan merupakan puncak tertinggi daripada Islam adalah tauhid, maka, ya, penyebab terbesar runtuhnya ajaran Islam, ya, runtuhnya Islam itu, iman itu dalam diri kita masing-masing, ya, begitu dalam masyarakat kita, bahkan di negeri kita, apabila kaum muslimin melakukan kesyirikan. Pondasi utama yang kokoh adalah sudah rapuh, akarnya sudah tidak lagi kuat di dalam tanah,
sehingga apabila ada angin tumbang. Tidak ada lagi disiram pun tidak ada pengaruh lagi, tidak menyerap makanan, tidak menyerap air. Karena apa? Karena sudah hancur akarnya, sudah rusak ya tubuh-tubuh dari batang tersebut dan ranting-rantingnya, bahkan akan berguguran daunnya. Ya, karena penyebabnya adalah kesyirikan. Itulah ibaratnya di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita, di dalam ruang lingkup tubuh keluarga, dalam masyarakat kita, bahkan negara kita. Apabila sudah tersebar kesyirikan dan bahkan dijadikan itu adalah tempat-tempat dikatakan tempat wisata, tempat ritual ibadah, padahal itu adalah kesyirikan. Ya, banyaknya orang-orang yang pergi ke kuburan wali-wali ngalap berkah, ibadah di sana, baca Quran di sana. Ya, apa beda dengan orang kaum musyrikin telah kita sebutkan sebelumnya. Mereka mengatakan liuqaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak meminta kepada orang yang telah mati, tetapi hanya sebagai perantara. Ya, karena hati kami kotor, kami berdosa. Ini ada orang soleh yang sudah meninggal, dia perantara supaya dia menyampaikan keinginan kami. Ini perbuatan syirik yang sudah jelas dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Ternyata amalan ini dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan masih ada sampai sekarang. Ini adalah kesyirikan wahai kaum muslimin. Maka orang itu walaupun berbaju Islam, pakainya muslim, muslimah, tapi kalau kesyirikan yang dilakukan berarti belum benar Islamnya. Salah dia dalam memahami arti Islam, hanya melihat zahir dalam ya ramai-ramainya orang pegang Al-Quran, baca doa, tapi di mana? Sudah jelas itu tempat adalah orang melakukan kesyirikan. Makanya kata para ulama tidak akan bersatu ya antara kuburan dengan masjid. Masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Makanya tidak boleh dikuburkan orang di dalam masjid, di pekarangan masjid. Itulah dalam menjaga tauhid supaya orang tidak melakukan kesyirikan. Enggak ada orang yang memahami tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Inilah kesalahpahaman kita dalam memahami Islam yang benar. Maka disebutkan di sini apalagi perbuatan syirik. Nah, syirka sesungguhnya kesyirikan la tanfa'u tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali sedikit pun. Tidak akan bermanfaat ketaatan seseorang, bentuk apapun ketaatannya, sebesar apapun, setinggi apapun, setaat apapun dia, kalau sudah melakukan kesyirikan tidak bermanfaat ketaatan tersebut, tidak diterima oleh Allah sama sekali bentuk ibadahnya yang dia lakukan, bahkan juga ibadah yang lain yang mungkin tidak tercampur dengan syirik, tetapi ketika dia melakukan syirik besar, maka habislah seluruh amalan ibadahnya yang lain. Apalagi ibadah itu sengaja diperuntukkan kepada selain Allah. Katanya, Pak, Bapak kenapa nyembelih Pak? Ayam atau apa? Kan halal. Ya halal, tapi saya sembelih ini untuk mempersembahkan kepada penghuni ini, untuk darahnya disebarkan ya di tiang-tiang rumah agar terhindar daripada ya keburukan. Ini kesyirikan. Menyembelih man dzabaha li ghairillah faqad asyraka, barang siapa menyembelih untuk selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Begitu juga orang yang bernazar untuk selain Allah telah melakukan kesyirikan. Begitu juga orang yang menggantungkan jimat apapun bentuknya, ada yang digantungkan di anaknya. Ya, ada yang berbentuk gelang, ada yang berbentuk kalung di lehernya, ada yang berbentuk gelang juga di kakinya, ada yang berbentuk sesuatu yang digantungkan di depan rumah, ada yang juga digantungkan di dalam mobil. Ya, ada berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang telah ditimpa musibah yang besar, ya bencana alam, bukannya mengadu kepada Allah yang menyelesaikan urusan mereka, yang bisa menahan mereka dari musibah dan memberikan ketenangan hati kepada mereka, bahkan mereka melakukan kesyirikan. Bahkan mereka mempersembahkan kepada jin katanya untuk ya tumbal dan segala macam. Ini kesyirikan wahai kaum muslimin. Ya, semuanya ngaku Islam, memahami Islam ini adalah dengan pemahaman yang salah. Karena tidak belajar tauhid, tidak belajar agama yang benar, tidak belajar apa bentuk-bentuk kesyirikan, apalagi syirik besar. Maka ini
Perbuatan syirik tidak akan membuat ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ketika seorang itu melakukan kesyirikan tidak bermanfaat ketaatan dan tidak diterima sama sekali amalan ibadahnya. Tidak amalan wajib dan juga tidak amalan sunat. Tidak diterima oleh Allah amalan wajib, sunat dan bentuk amalan-amalan yang lain. Bahkan semuanya maka diungkapkan dalam bahasa Arab dan ini juga ada dalam hadis Nabi. La yaqbalullah sarfan wala adlan. Tidak diterima oleh Allah sama sekali. Bahkan perbuatan syirik adalah membatalkan seluruh amalan saleh mereka. Ini juga hati-hati termasuk kita berpuasa Ramadan. Sudah capek menahan haus dan lapar. Ya, sudah capek beribadah malam, salat tarawih, ya, berinfak dan yang lainnya ternyata pergi melakukan kesyirikan. Masih ada, mohon maaf, mungkin ada benda-benda yang dianggap keramat sakti yang disimpan di rumah yang bisa menjaga mereka, keluarganya, bahkan harta mereka. Ya, berbentuk keris, berbentuk cincin, berbentuk ini dan segala macam, ini bentuk kesyirikan. Ya, Anda sedang berpuasa, habis pahala puasa Anda. Sedang Anda salat banyak dan habis pahala salat yang banyak tersebut. Hajinya habis pahalanya, umrohnya habis pahalanya, semuanya, baca Quran dan yang lainnya, sedekahnya. Maka hati-hati wahai kaum muslimin. Hanya orang kadang-kadang melihat hanya zahirnya, oh si fulan itu soleh, dia baik, banyak beramal sedekah. Jangan salah dulu ketika dia melakukan kesyirikan. Bahkan syirik ini, subhanallah, kita mengatakan kalau tidak ada dakwah tauhid, ya, yang disampaikan oleh para ulama, ya, maka apa yang terjadi di permukaan bumi ini semakin ramai kesyirikan, bahkan dilegalkan, bahkan itu dilestarikan. Ya, subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi wahai kaum muslimin, dan semuanya mengaku Islam. Apalagi kalau orang awam yang diikutinya, mohon maaf, mungkin seorang guru, kiai, ustadznya, ternyata dia mengajak orang melakukan kesyirikan. Sudah pasti dia tidak mengatakan ini adalah ajaran Islam. Inilah Islam. Ternyata ini Islamnya salah paham. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima seluruh amalan salehnya, tentunya syirik besar. Ya, seluruh amalan salehnya baik amalannya besar ataupun kecil. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang mengatakannya, bukan pengarang kitab Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi yang mengatakannya, tidak, tapi di sini Allah yang berfirman. Para ulama menukilkan firman Allah, menjelaskan kepada kita. Begitu juga hadis Nabi SAW memberikan peringatan-peringatan yang keras kepada kita tentang bahayanya perbuatan syirik yang masih, saya katakan masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk di negeri kita di Indonesia atau di dunia ini. Sementara mereka mengatakan, oh jumlah kaum muslimin terbanyak di dunia. Ya, jumlahnya memang banyak, terbanyak. Tetapi kualitasnya nggak ada. Ya, itulah yang dikatakan di dalam hadis Nabi bahwa ada ciri-ciri hari kiamat. Kaum muslimin itu banyak seperti buih di lautan tetapi tidak punya kekuatan. Ya, kaum muslimin itu banyak jumlahnya. Tetapi seperti di atas meja hidangan makan yang akan dimakan oleh orang-orang kafir. Tidak ada kekuatan kaum muslimin karena puncak dari kekuatan sudah hilang dari mereka, yaitu tauhid tidak ada. Syirik mereka lakukan. Makanya kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW dan perjalanan hidup para sahabat yang bersama Nabi SAW membela beliau, berjihad, menolong agama Allah. Kenapa mereka selalu menang walaupun jumlahnya sedikit, senjatanya sedikit? Karena tauhid. Itu inti yang pertama, yang paling utama. Maka kesyirikan akan membatalkan amalan, juga akan membuat seorang itu akan kalah, ya, dan membuat juga seorang tidak akan diberikan oleh Allah kekhalifahan di permukaan bumi. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah pasti menepati janjinya. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman apa? Orang bertauhid, beramal saleh, mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Mereka akan menjadi pemimpin di dunia ini. Lihatlah, kata para ulama, 2/3 dunia dikuasai di zaman Umar bin Khattab.
Padahal beliau bagaimana hidupnya sederhana, ya, bagaimana perhatian beliau kepada rakyatnya, bagaimana tauhidnya, subhanallah. Dan ini menjadi bukti bagi kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah berfirman, ini dia dalilnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, kata Allah, dan kami akan perlihatkan ini di akhirat. Kalau di dunia mungkin seorang bisa mengklaim bahwa amalannya benar padahal syirik. Ya, bahkan ketika ditegur pun, dinasihati pun dia tidak mau, ya, tidak peduli dia. Bahkan kita yang menasihati dikatakan kamu mengganggu kami dalam ibadah. Ibadah apa? Itu ada ritual kesyirikan. Maka di akhiratlah nanti kamu akan melihatnya, dan sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran telah turun memperingatkan kita. Bahkan sudah 1400 tahun yang lalu. Kenapa kaum muslimin masih melakukan kesyirikan? Allah berfirman, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Ya, poin yang pertama kata para ulama, amal ini diterima. Ya, tetapi ketika ada pembatal amal, yaitu syirik, maka hapuslah amalan mereka. Lalu kata Allah, kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa para ulama tafsir, ya, kalau kita dengar penjelasannya, diantaranya adalah dari tafsir Sa'di, beliau mengatakan tentang ayat ini, menafsirkan ayat ini, qadimna ila ma 'amilu min amalin ay a'malahum allati rajau an takuna khairan lahum wa taba'u fiha. Kami telah menampakkan amalan-amalan manusia nanti di akhirat yang mereka tersebut berharap itu adalah amalan baik dan mengikuti mereka, tidak akan berpisah dari mereka, tapi ternyata baja'nahu haba'an mansura. Ya, ternyata kata Allah, kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ai batilan mudmahillan, yaitu amalan tersebut batil dan hilang. Qad khasaruhu, ya, qad khasaru wa harramu ajrahu. Mereka telah rugi, ya, kehilangan amalan mereka yang sangat banyak, dan mereka sendiri yang telah mengharamkan pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uqibu alaihi, bahkan mereka dihukum dengan azab api neraka jahanam. Wal iyadu billah. Harapan mereka baik, mereka membayangkan mereka telah melakukan amalan baik, ternyata bahkan mereka tidak dapat pahala sama sekali, bahkan mereka plus diazab. Wa dzalika li faqdi al-imana. Yang demikian karena hilangnya iman dari mereka. Kita tahu bahwa pembatal keimanan yang terbesar adalah kesyirikan. Pembatal Islam adalah kesyirikan. Ya, wasuduruhu an mukadzibin lillahi wa rusuli. Begitu juga apabila datang amalan tersebut dari orang-orang yang mendustakan, ya, Allah dan Rasulnya. Wal amalul ladzi yaqbaluhu Allah. Ya, maka amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'di, ma sadara min anil mu'minil mukhlisil musaddiqi lirrusuli almuttabi'i lahum fihi. Ini dia kesimpulannya. Kalau mau tahu amalan yang diterima dari siapa yang diterima oleh Allah amalannya, yaitu yang datang amalan tersebut dari seorang mukmin al-mukhlis, yang bertauhid, yang ikhlas, yang tidak melakukan kesyirikan sama sekali, al-musaddiq, yang membenarkan apa yang datang dari Rasul, utusan Allah SWT. Bukan hanya membenarkan, tetapi al-muttabi' lahum fi, mereka mengikutinya. Subhanallah, contoh yang terdepan, tidak diragukan lagi, adalah para sahabat. Itulah yang selalu dikatakan oleh para ulama. Maka pahami Islam, pahami Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ikuti jalan para sahabat. Mereka telah juga mengamalkannya, telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Islam yang benar. Tetapi ternyata banyak kaum muslimin yang tidak melihat dan tidak mencontoh amalan para sahabat. Ya, begitu bahkan tidak mencontoh amalan Rasulullah SAW. Maka jadi amalannya apa? Haba'an mansura. Dalil ayat Quran ini juga disebutkan para ulama adalah bahayanya syirik, begitu juga bahayanya bid'ah. Karena perbuatan yang dianggap ibadah dari Islam ternyata tidak ada contoh dari Nabi, ini tertolak, akan terhapus.
Maka kita tidak bisa menilai orang itu baik, dia beramal, dia soleh, dia sholat, dia sedekah. Tapi ternyata tidak mengikuti sunnah. Inilah pemahaman kita harus kita luruskan kembali. Jangan sampai amalan kita habaan mansura, tidak ada sama sekali pahalanya. Bahkan seperti debu yang berterbangan. Itulah peringatan keras dari Nabi SAW. Ya, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Itu amalan bid'ah. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari kami, baik dari contoh sifatnya ataupun jumlahnya, gerakannya sekalian pun, ya. Dan di mana misalnya tempat ibadahnya, ada orang yang melakukan katanya tawaf kemana, ke kuburan wali. Ini sudah jelas syirik. Tidak ada tempat tawaf kecuali hanya satu, yaitu mengelilingi Ka'bah. Masih banyak juga orang mengikuti kelompok-kelompok seperti ini. Ke kuburan wali, pergi bersama-sama, berjauh dengan perjalanan sapal yang jauh, pergi ke kuburan, tawaf. Ya, ini habaan mansur. Amalannya sudah pasti, sudah jatuh syirik dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ada orang yang berzikir, teriak-teriak sampai pingsan. Mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Seharusnya mereka bertauhid benar. Tetapi mereka tidak mengikuti sunnah dalam mengamalkan atau dalam mempraktikkan ucapan la ilaha illallah. Jadi apa? Waja'alnahu haba'an mansura. Hati-hati wahai kaum muslimin. Ya, kita harus benar dalam memahami Islam. Jangan menilai zahir saja. Kelompok orang berkumpul banyak-banyak. Banyaknya kaum muslim berkumpul melakukan suatu amalan belum tentu diterima. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, sungguh telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, bukan hanya kepada Rasulullah SAW saja, tetapi wa ilal ladzina min qabli, bahkan juga kepada nabi-nabi sebelummu dan umat-umat sebelum umat Muhammad SAW. Peringatan dari Allah. Jadi wahyu telah turun. Telah ada dalam kitab Taurat, Injil, dalam Suhuf Ibrahim wa Musa, dalam wahyu yang telah Allah turunkan kepada seluruh para nabi dan rasul. La in asyrakna, ketika kamu menyekutukan Allah, walaupun kamu nabi, walaupun kamu Muhammad SAW orang yang terbaik, la in asyrakna, ketika kamu menyekutukanku, kata Allah, ya, melakukan kesyirikan, apa? Syirik besar, la yahbatanna amaluk, pasti akan hilanglah, batallah, hapuslah amalanmu. Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun. Wala takunanna minal khasirin, sudah pasti di akhirat jadi orang apa? Rugi. Orang yang paling merugi ketika masuk ke dalam api neraka jahanam. Apalagi kekal di dalamnya ketika dia melakukan kesyirikan besar. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang kita perlu pahami dalam pembahasan ini adalah inna suratal imani al-zahirata la takfi li najatil abdi min adabi rabbih bal la budda min salahil qulub. Gambaran iman zahir tidak cukup untuk menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah. Akan tetapi perlu perhatian kepada perkara yang lebih besar dari amalan zahir, yaitu amalan batin atau sesuatu yang tidak nampak, yaitu memperbaiki hati kita, qulub, memperbaiki, ya, noda-noda syirik, ketergantungan kepada selain Allah, ya, meyakini adanya yang memberikan manfaat selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, berharap kepada selain Allah, semuanya jatuh daripada amalan-amalan hati yang paling berbahaya, jatuh kepada kesyirikan. Ada hubungan dengan sebelumnya. Maka perbaiki hati kita. Begitu juga perbaiki hati kita daripada dosa-dosa besar yang lain. Ya, hasad dan yang lainnya, dengki, ya, sifat-sifat buruk. Maka ini harus diperhatikan. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu pada hari kiamat. La yanfa', tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan anak-anak kalian, illa, kecuali orang yang man atallah, yang datang kepada Allah, menghadap Allah di hari akhirat, di padang mahsyar,
biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Para ulama tafsir mengatakan, salah satunya Syekh Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, orang hatinya yang selamat adalah orang yang bertauhid. Orang yang melakukan kesyirikan tidak selamat hatinya. Orang yang selamat hatinya adalah orang yang mengamalkan ibadah ketika dia masih hidup sebelum meninggal dunia sesuai dengan contoh dari utusan Allah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka dia telah membawa hatinya dengan selamat. Orang yang melakukan bid'ah maka tidak selamat hatinya. Begitu juga orang-orang yang tidak bertobat dari dosa-dosa besar masih juga muamalah riba. Walaupun dia haji umroh, walaupun dia tidak mempersembahkan kepada penghuni-penghuni lautan dan segala macam sesajian, dia bertauhid iya, tapi dari sisi dia pelaku dosa besar dan dia tidak bertaubat kepada Allah, ya, dan dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar tersebut, tidak keluar dari dosa besarnya, maka hatinya tidak selamat. Semuanya ancaman, syirik, melakukan bid'ah dan dosa-dosa besar. Maka hindari ini semua. Illa man atallaha biqalbin salim. Inilah dikatakan tadi, tidak bisa hanya melihat orang itu dari iman zahir saja. Maka hati harus selalu diperbaiki. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, selalu dibawakan oleh para ulama hadisnya. Hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahih. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya ada di dalam jasad manusia, setiap jasad manusia ada al-mudghah, yaitu adanya segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, apabila rusak rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbi, itulah makna yang terkandung dalam hati kita, bersih atau tidak. Masih ada noda syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, maka belum bersih namanya. Maka hidup kita sampai mati adalah untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa. Termasuk Ramadan ini adalah tempat mendidik hati kita. Karena telah dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Maka kita perhatikan puasa kita. Kemudian rabi'an yang keempat ada innal islama huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini telah kita sampaikan sebelumnya, dan ini definisi Islam yang paling sempurna dan lengkap. Kalau ada yang menanyakan apa definisi Islam, Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan juga tunduk patuh kepada Allah dengan taat. Ya, kita mengatakan sami'na, kita dengar ayat Allah, wa ata'na, dan kita taati. Kita dengarkan hadis Nabi, kita taati, kita amalkan. Ini dikatakan inqiyad lahu bitta'ah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Lawan dari tauhid adalah syirik, maka betul-betul berlepas diri sepenuhnya. Tidak ada sisa sedikit pun. Kita betul-betul melepaskan semua amalan syirik dan pelaku syirik. Anda dulu mungkin pelaku syirik, ya, ingin bertobat, ingin selamat, benar Islam Anda, tinggalkan sama sekali. Enggak ada lagi ritual-ritual kesyirikan. Jemaat-jemaat yang ada dibakar, dibuang. Bersekutu dengan jin. Bahkan ada di dalam tubuhnya masih ada jin, keluarkan. Ya, bersekutu kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, bergantung kita kepada selain Allah, meyakini adanya benda-benda yang keramat, sakti dan yang lain. Ini bentuk kesyirikan. Lepaskan semua wahai kaum muslim. Tidak ada lagi ritual-ritual pergi ke kubur wali-wali mengalap berkah, enggak ada lagi, tinggalkan. Bara'atu minasyirik juga pelakunya, dan jangan bergabung lagi dengan orang-orang melakukan kesyirikan. Ini baru benar Islam kita. Khamisan yang kelima ada innal millatal hanafiyata millatu Ibrahim alaihissalam wa hiya millatu nabiyina wa millatuna wa qudwatuna wa qudwatuna wa hiya mabniyatun ala aslaini ikhlasul ibadati lillah wal bara'atu minasyirik wa ahli. Sebenarnya yang lain sebelumnya dan ini poin yang kelima juga saling mendukung. Sesungguhnya agama yang lurus, Hanafiyah atau Hanifah, adalah dimulai dari, dalam ayat Al-Quran telah disebutkan, ya, adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah agama Nabi kita juga, Muhammad SAW. Dan dia, Nabi Ibrahim, adalah suri tauladan kita, dan juga suri tauladan, ya, Nabi Muhammad SAW itu sendiri, dan suri tauladan kita umatnya. Karena berdiri atas dua perkara utama dalam agama yang lurus. Pertama adalah ikhlas, ya, ibadah hanya untuk Allah, kemudian melepas diri dari syirik dan pelakunya. Yang keenam, inna muwalatal mu'minin wa nusratahum
wa bughdal kafirin wa mu'adatihim aslun min usulil millatil hanafiyah. Begitu juga termasuk dasar Islam yang benar. Dan benar Islam kita, perhatikan. Kalau Anda ingin mengetahui Islam Anda benar dan menilai orang juga Islamnya benar, pemahamannya benar adalah mualah, yaitu loyalnya kepada kaum mukminin yang bertauhid, yang mengamalkan sunnah, membela mereka, menolong ya mereka dalam menegakkan ajaran Islam, ajaran tauhid, ajaran sunnah. Ini baru dikatakan Islam yang benar. Dan benci kepada orang-orang kafir. Yang sudah jelas mereka bukan orang Islam. Ya, dan juga menyelisih orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Nah, ini adalah fondasi utama dalam beragama. Terakhir, ya, nasihat untuk kita semua dalam memahami Islam dengan benar adalah inna man akhadha ba'da hadzal din wa taraka ba'dahu kana kal yahud wan nasar alladziina qala Allah fihim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan salah paham memahami Islam, memahami orang itu benar, lurus, bahkan dijadikan panutan, ya. Ketika seorang itu dia mengambil sebagian agama ini saja dan meninggalkan sebagian yang lain menurut selera. Sesuai dengan selera, hawa nafsu, perasaan, akal cocok baru diterima. Kalau tidak ditolak. Ini namanya mengambil sebagian, menolak sebagian. Cocok dengan komunitas kelompoknya, ya. Kelompok kajiannya atau komunitas-komunitas yang dia bersama mengatasnamakan Islam, kalau cocok aturannya dengan aturan rumah tangga mereka, aturan SOP mereka ambil Islam itu. Kalau tidak cocok mereka buang. Ini salah. Mengambil sebagian dan menolak sebagian. Yang benar adalah kita masuk semuanya ke dalam Islam. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Oleh orang beriman masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya, selalu kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman masuklah orang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Seluruhnya agama Islam, jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih. Jangan dibagi-bagi, sebagian kita ambil, sebagian kita tolak. Enggak, semua. Maka berbahaya ketika seorang itu mengambil sebagian agama, menolak sebagian ajaran Islam, maka seperti orang Yahudi dan Nasrani yang Allah telah cela mereka. Allah telah mencap mereka orang yang tercela. Yaitu dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 85. Baca ayat ini. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Allah berfirman kepada orang Yahudi dan turun ayat ini kepada Rasulullah dan katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian orang-orang yang hanya beriman kepada sebagian yang ada dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, wahyu, dan kalian kufur kepada sebagiannya. Terakhir kesimpulannya wa min hadza yatabayyanu, dan dengan inilah maka jelaslah bagi kita anna man ya'khuduna ad-dina bitashahi, apabila seorang itu mengambil agama ini hanya mengikuti hawa nafsunya, seleranya, perasaannya, akalnya, ya fayakhuduna minhu ma yuwafiqu ahwahum, yang sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, laisu mu'minin. Ini dia kesimpulannya, bukanlah seorang mukmin yang benar. Bahkan bisa jadi dia bukan seorang mukmin. Wahum, dan bahkan mereka bahaya kalau munafikin, seperti orang-orang munafikin alladzina taqaddama dzikrum, yang telah kita sebutkan ciri-ciri mereka. Sudah ada contohnya di zaman Nabi, dan pengikut-pengikut kaum munafikin ini sampai sekarang masih banyak. Ya, yang mengikuti selera, mengatakan Islam itu sesuai dengan seleranya, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan akal mereka, hati mereka, ya perasaan mereka tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka ya, menundukkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan selera mereka. Inilah yang berbahaya. Inilah bukan seorang mukmin yang benar, bukan seorang muslim yang benar. Walau fi hadzal asri asma, orang-orang yang seperti ini sangat banyak sekali nama-namanya. Bahkan ada yang berbentuk organisasi, ada yang berbentuk partai Islam, ada yang berbentuk komunitas-komunitas kajian, kelompok-kelompok, bahkan mereka memiliki pemimpin, memiliki pendirinya, bahkan dibaiat, bahkan tidak boleh keluar darinya. Ini berbahaya. Ya, apalagi ya mengatasnamakan mereka adalah orang yang sudah jelas di luar Islam. Tetapi mereka bergabung di dalam orang-orang Islam dan memberikan pengaruh dalam Islam. Al-ilmaniyin, wal-ishtirakiyin, wal-ba'thiyin, wal-qawmiyin. Ini banyak sekali contohnya. Liberal, ya, liberalisme, orang-orang liberal, ya, dan segala macam nama-namanya. Ya, dan mereka mengatasnamakan seperti tadi lintas agama, semua agama sama. Ini pemikiran yang luar biasa, sangat berbahaya. Maka kembalilah wahai kaum muslimin kepada sumbernya yang benar, kepada Al-Quran dan Sunnah, belajar dari para ulama Ahlus Sunnah Jamaah, dari para ulama salaf,
ya dari para asatiza kita yang telah menuntut ilmu dari para ulama tersebut, dan inilah Islam yang benar. Allah taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antuna berada. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Di kesempatan yang berbahagia ini, di sore ini, silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun jika bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 081175454444 baik SMS yang ingin bertanya secara langsung ya via WhatsApp dan juga di pesan singkat di nomor yang sama. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bacaan Al-Quran di dalam sholat Ustaz, bagaimana cara Rasulullah membaca ayat per ayat dalam sholat Ustaz? Benarkah Rasul berhenti setiap penghujung ayat dan tidak pernah mewasolkan ayat dalam Al-Quran? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah Ustaz. Ya. Sepertinya yang bertanya sudah tahu, ya, cuma penting menguatkan saja. Ya, ada di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW membaca ayat demi ayat dan tidak menyambungnya, dan itu yang dikatakan oleh para ulama sunnahnya kita berhenti setiap dari ayat tersebut, ya, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti ar-rahmanir-rahim, dan itu sunnahnya. Walaupun ada orang yang melakukannya, insya Allah salatnya pasti tidak batal. Ya, tapi tentunya dari sisi yang praktek yang benar, ya, dia menyelisih sunnah bukan berarti bid'ah. Ya, harus dipahami sebagian istilah para ulama. Ya, bukan berarti itu adalah amalan bid'ah, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan seluruh amalan ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, termasuk membaca ayat per ayat itu berhenti pada setiap ayatnya yang ada dari nomornya ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Allah taala alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke penelpon. Silakan di 08117530.000. Nah, Ustaz, kita coba angkat penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Dari Hamron. Nah, silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abu Kausar, tafadhal. Masya Allah. Ini Mas sedikit Ustaz. Iya. Itu terkait dengan masalah salat tarawih. Masalah apa? Jadi salat tarawih malam. Salat tarawih, iya. Ya, jadi setelah sholat Isya, itu kan ada sholat sunnah rawatib ba'diyah itu ya. Nah, jadi karena ada satu dan lain hal, setelah selesai sholat Isya tersebut, kita ada ada hal yang menyebabkan kita harus ke toilet, Ustaz. Nah, kemudian mungkin agak berlangsung agak lama, jadi pas masuk ke masjid lagi, sholat tarawih. orang udah sholat tarawih. Iya. Sementara kita belum mengerjakan sholat sunnah ba'diyah tadi. Iya. Nah, jadi kita bergabung dengan imam dengan niat yang gimana itu? Apakah kita niat kita sholat tarawih atau kita niat tersendiri, cuman bergabung dengan imam kita niat sholat sunnah rawatib, atau kita sholat bersama imam dengan niat yang sama, kemudian kita bayar nanti atau kita qada setelah
witir itu gimana itu Ustaz? Yang benarnya Ustaz. Iya, Pak. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita, bapak kita yang berada di Bangkinang, Kampar. Ya, hafizahullah taala. Dari pertanyaan yang telah kita dengarkan tadi, ya Allah taala alam bisawab, yang tepat adalah ketika kita diperintahkan untuk mengikuti dari awal salat tarawih dan mengikuti imam karena ingin mendapatkan keutamaannya sampai selesai witir kita ikuti seperti mendapatkan pahala salat satu malam suntuk, maka kita tidak menyelisih imam. Ya, maka yang benar adalah masuk mengikuti salat tarawih. Dari kasus yang didapati dari yang contoh atau misal yang telah disebutkan tadi, maka bagaimana dengan salat rawatib setelah isanya? Ya, kalau seandainya ya tergantung Bapak salat di mana, salat tarawihnya di mana. Kalau seandainya misalnya istirahatnya dari rakaat yang keempat, maksudnya 2 salam kemudian nyambung lagi, tidak ada istirahat, kemudian pada rakaat setelah keempat baru ada istirahat. Nah, disitulah Bapak bisa mengqadanya. Ya, bisa mengqadanya karena kita mendapatkan Rasulullah SAW beberapa salat sunat beliau mengqadanya karena satu dan lain hal. Sama mungkin contohnya juga ya, kalau kita misalnya contoh ya salat zuhur berjamaah, ternyata ada salat jenazah, kemudian kita ingin mengantarkan ke kuburan, mau mendapatkan juga pahala 1 qiraat, maka bisa kita qada nanti salat rawatib sudah zuhurnya setelah pulang. Ya, ini kan ada satu dan lain hal dan tidak kita sengaja menundanya. Begitu juga dalam masalah yang dihadapi oleh Bapak tadi, ya, oleh hamba Allah, maka lihat tadi jedah antara tarawih tersebut, ya, kita mengqadha salat sunat isya tadi, ya, baik misalnya ada yang setiap 2 rakaat ada istirahat agak panjang. Ya, Bapak salat sunat ganti yang tadi yang tidak sempat dilakukan setelah salat isya atau setelah 4 rakaat, setelah itu kita melakukannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya dari Kampar ya, yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, karena keterbatasan waktu kita yang ada, sepertinya itu yang dapat kita ajukan, dan sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit ihtitam dari bahasan kita Ustadz. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah dan pemirsa pemerhati kajian kita pada sore hari ini. Ya, mari kita kesempatan sangat berharga di dalam bulan Ramadan ini karena janji Allah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, dan takwa yang sebenarnya adalah prinsip yang paling utama harus kita lakukan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah yang terbesar adalah tauhid, mengesahkan Allah. Meniatkan seluruh amalan ibadah kita hanya untuk Allah, mencari wajah Allah, ya, mencari ridha Allah. Dan larangan yang terbesar adalah kesyirikan. Bahkan telah kita sebutkan tadi bisa membatalkan semua amalan yang lain. Maka bertakwalah kita kepada Allah SWT. Berkesempatan bagi kita semua di dalam bulan Ramadan ini untuk bertaubat kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa. Ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, maka segera ini kesempatan. Jangan lagi nanti sudah habis Ramadan lakukan lagi, tidak. Ya, begitu juga kesempatan di dalam bulan Ramadan ini Anda ya mengikuti sunnah Nabi, praktekkan sesuai dengan sunnah, buka puasa, sahurnya, ya, salat tarawihnya, amalan-amalan ibadahnya, ikuti sunnah Nabi. Kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, karena lawan dari takwa adalah tentunya orang yang menyelisih sunnah Nabi. Orang yang menyelisih sunnah Nabi tidak dikatakan bertakwa, ya, karena dia tidak mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Kesempatan juga bagi kita semua untuk menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, betul-betul niat yang kuat meninggalkan dosa besar yang sudah dilakukan selama ini. Ya, insya Allah kalau kita serius, hati kita kuat dan kita minta pertolongan kepada Allah, demi Allah kita akan bisa keluar dari semua dosa-dosa besar tersebut, sehingga ya dengan perjalanan waktu Ramadan ini kita mendapatkan faedah yang besar, tarbiyah imaniyah, tarbiyah ilmu yang benar sampai akhir Ramadan, betul-betul la'alakum tattaqun. Mari kita bertakwa kepada Allah dalam seluruh urusan kita, dan itulah hakikat Islam yang benar. Wallahu taala alam bisawab.
Nah, terima kasih jazakumullah khairan barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama baik dari materi dan juga soal jawab bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Heri Purnama LC Hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang. Namu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.